Tim nasional Argentina rilis jersey yang baru. Timnas Argentina secara resmi meluncurkan seragam kandang untuk Piala Dunia di tahun depan yang menampilkan desain garis gradasi yang terinspirasi dari 3 seragam juara Piala Dunia dari tahun 1978, 1986, dan 2022. Jersey kandang Adidas Argentina 2026 menggunakan warna biru tua untuk 3 garis Adidas di bahu dan ujung lengannya dan menghasilkan jersey yang terasa berani. Umumkan skuad terbaru timnas Argentina, Lionel Scaloni panggil Lionel Messi. Bintang Inter Miami Lionel Messi dan rekan timnya Rodrigo de Paul yang klubnya berada di putaran pertama playoff dipanggil oleh timnas Argentina untuk pertandingan persahabatan melawan Angola pada minggu depan. Scaloni nampaknya memperhitungkan divisi Premier Argentina tidak menghentikan pertandingan selama jeda internasional di November dan tidak memilih pemain manapun dari liga tersebut. Skuad timnas Italia sejumlah nama comeback. Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso mengumumkan daftar skuad Griazzurri untuk jeda internasional di bulan November. Sejumlah nama comeback membela La Nazionale. Para langganan timnas Italia yang dipanggil Gattuso diantaranya Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, Sandro Tonali, Manuel Locatelli, hingga Riccardo Calafiori. Gattuso juga memanggil sejumlah pemain yang sebelumnya absen membela timnas Italia. Ada Alessandro Burgerno, Gianluca Scamacca, Samuel Ricci kembali masuk ke dalam skuad. Ada satu nama yang baru dipanggil Gattuso adalah kiper Cagliari Elia Caprile. Kompany menuju rekor baru di Bundesliga. Bayern Munchen akan menghadapi Union Berlin di akhir pekan ini. Kemenangan akan mengantarkan Vincent Kompany kepada rekor yang baru. Bayern dan juga Kompany berpeluang mencatatkan rekor baru apabila berhasil mengalahkan Union Berlin. Saat ini Munchen tidak cuma 27 poin tetapi juga selisih gol 29. Catatan ini sebelumnya dimiliki Bayern Munchen Pep Guardiola di musim 2015-2016 saat menyapu Persis 10 laga awal. Kemenangan dengan selisih 1 gol akan membuat Bayern Munchen menorehkan rekor baru tersebut. Sunderland versus Arsenal, laga emosional bagi Saga. Gelandang Sunderland Granit Xhaka harus berhadapan dengan Arsenal di akhir pekan ini. Laga tersebut bakal menjadi sangat emosional untuk pemain 33 tahun tersebut. Xhaka telah menghabiskan waktu 7 musim bersama Arsenal. Dia kemudian pindah ke Bayer Leverkusen selama 2 musim. Demi Liverpool, Mo Salah izin tak gabung timnas Mesir. Mo Salah masih belum kembali ke performa terbaiknya. Mo Salah akan izin tak gabung dengan timnas Mesir terlebih dahulu. Dilaporkan oleh Daily Mail, Mo Salah mau fokus kembali ke performa terbaiknya agar bisa membawa Liverpool kembali bertengger di trek persaingan gelar. Mo Salah kabarnya juga izin telat gabung ke pemusatan latihan timnas Mesir di awal Desember nanti jelang Piala Afrika 2025 dan Mo Salah akan mengontak langsung sang pelatih Mesir. Guardiola sebut Man City tunggu Arsenal terpeleset. Arsenal kini mulai membuka jarak dengan para rivalnya. Manajer Manchester City Guardiola berharap ada kesempatan untuk bisa menyusul di satu titik. Guardiola mengakui Arsenal akan mustahil dikejar jika menjaga lajunya saat ini. Meriam London bukan cuma sulit dikalahkan, namun juga sulit ditembus. Unai Emery copot Emiliano Martinez dari wakil kapten Aston Villa. Manajer Aston Villa Unai Emery membuat keputusan mengejutkan dengan mencopot Emiliano Martinez dari jabatan wakil kapten. Emery menegaskan bahwa keputusan ini bukan bentuk hukuman, melainkan bagian dari manajemen kepemimpinan di skuad Villa. Ia ingin memberikan kesempatan kepada pemain lain seperti Konsa untuk bisa menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin. Lamine Yamal jadi pemain muda termahal 2025. Chess Football Observer merilis daftar pesepak bola di bawah usia 20 tahun dengan nilai pasar tertinggi di tahun 2025 berdasarkan model statistik yang mereka kembangkan, dan Yamal menduduki teratas dari 10 nama yang telah dirilis. Yamal disebut punya valuasi mencapai 350 juta euro atau setara dengan 6,7 triliun rupiah. Pemain 18 tahun itu memiliki nilai pasar yang tertinggi berkat performa topnya bersama Barcelona dan juga timnas Spanyol.
Lamine Yamal juga membukukan 30 gol dan juga 40 assist sejak debut bersama Barcelona pada tahun 2023. Real Madrid tunda perpanjangan kontrak Antonio Rudiger. Disampaikan oleh Marca, cedera Rudiger berdampak langsung kepada negosiasi perpanjangan kontrak antara Madrid dan masalah ini diperkirakan tidak akan berlanjut hingga sang bek kembali bermain. Kedua belah pihak sudah memulai negosiasi mengenai perpanjangan kontrak beberapa waktu lalu, tetapi saat ini ditunda. Bellingham tunggu callingan dari timnas Inggris. Jude Bellingham lagi moncar setelah pulih dari cedera. Inilah yang membuat Bellingham digadang-gadang bakal masuk ke dalam skuad Inggris untuk laga kualifikasi Piala Dunia kontra Albania dan juga Serbia. Bellingham melewatkan 4 laga terakhir bersama The Three Lions. Saya tentu ingin masuk ke dalam skuad Inggris, tetapi bukan saya yang menentukan. Saya akan menunggu panggilan itu, ujar dari Bellingham. Infantino dinilai langgar statuta FIFA. Gianni Infantino dinilai melanggar statuta FIFA soal netralitas karena mendukung Donald Trump. Sikap Infantino itu kemudian disoroti oleh Miguel Maduro, mantan ketua komite tata kelola dari FIFA di tahun 2016-2017. Menurutnya, pernyataan dari Presiden FIFA jelas-jelas pelanggaran terhadap aturan mengenai netralitas politik. Lebih lanjut, Infantino dinilai salah karena mengajak orang mendukung kebijakan dari Donald Trump. Dalam hal itu, netralitas politiknya sudah diterabas. Mantan asisten Arne Slot dipecat gara-gara timnya bapung. John Heitinga resmi dipecat oleh Ajax. Rentetan hasil buruk membuat mantan asisten dari Arne Slot itu diberhentikan. Ajax telah menangguhkan John Heitinga dengan segera. Kontrak pelatih kepala tersebut seharusnya berlaku hingga 30 Juni 2027, tapi kini telah dibatalkan, tulis dari Ajax. Pochettino kangen dengan Premier League. Mauricio Pochettino kangen melatih lagi Premier League, tetapi saat ini Pochettino mau fokus dulu kepada timnas Amerika Serikat. Pochettino cukup lama berkarir di Inggris sebagai manajer dan Southampton jadi tim pertama yang ditangani di tahun 2013. Saya tentu saja merindukannya, saya bahagia di Amerika, tetapi juga berpikir untuk kembali ke Premier League suatu hari nanti, ujar dari sang pelatih. Inter Milan diprediksi pasti lolos babak knockout Liga Champions. Inter Milan semakin dekat mengamankan tiket ke babak knockout Liga Champions. Kemenangan terbaru mereka membuat posisi Nerazzurri semakin kuat di klasemen fase Liga. Menurut analisis dari Football Match Data melalui FC Center, peluang Inter untuk gagal lolos ke babak 32 besar hampir mustahil. Data algoritma berbasis AI bahkan memberikan angka 100 untuk kelolosan mereka. Model kecerdasan buatan memproyeksikan Inter memiliki peluang 76% untuk bisa finish di posisi teratas fase Liga. Real Madrid dinilai kurang sosok pemain seperti Ronaldo dan Benzema. Alvaro Benito menyoroti kondisi Real Madrid saat ini setelah kekalahan dari Liverpool. Mantan pemain itu menilai Los Blancos tengah menghadapi era transisi dengan banyak pemain muda. Benito menilai mental dan semangat pemain muda Madrid saat ini tidak cukup. Namun tanpa pemain berkelas seperti era sebelumnya, sulit mencapai prestasi yang luar biasa. Man City versus Liverpool, laga ke-1000 Pep Guardiola. Laga Man City versus Liverpool nanti akan spesial buat Guardiola. Itu adalah laga ke-1000 sepanjang karirnya melatih sejak tahun 2007. Man City bertemu dengan Liverpool di big match di akhir pekan nanti. Pertandingan itu akan digelar di Etihad Stadium pada Minggu pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama lagi di papan atas klasemen Liga Inggris. Sementara Man City duduk di urutan kedua dengan koleksi 19 poin, serta Liverpool berada di bawahnya dengan koleksi 18 poin. Dominic Szoboszlai makin penting di Liverpool. Dominic Szoboszlai memang dikenal sebagai salah satu pemain dengan tekad yang kuat.
Saat masih di Salzburg, ia dikenal sebagai pemain dengan karakteristik yang tangguh. Ketika mengincar sesuatu, sulit untuk menghentikannya. Dan kini pembahasan mengenai kontrak baru dimulai. Kontrak Szoboszlai sendiri saat ini berlaku hingga tahun 2028. Dan diskusi awal terkait perpanjangan kontrak telah dilakukan. Meskipun belum ada kesepakatan dalam waktu yang dekat, performanya di musim ini membuat perannya dalam jangka panjang semakin signifikan. Szoboszlai dipandang sebagai salah satu figur yang berpotensi menjadi pilar jangka panjang bagi Liverpool. Diincar MU, akan buka peluang Vitor Roque pindah ke Inggris. Buka suara terkait spekulasi masa depan dari kliennya yang menyebut bahwa sang striker membuka diri untuk pindah ke Inggris di tahun 2026 nanti. Dalam wawancaranya di Globo Sport, Corey menyebut bahwa Roque tidak menutup kemungkinan kembali ke Eropa. Ia menyebut jika MU memberikan tawaran yang menarik kepada sang striker dan Palmeiras, maka Roque siap untuk bisa mengemasi barangnya dan segera pindah ke Inggris. Sevilla kirim tawaran perdana untuk pemain Manchester United. Kabar ketertarikan Sevilla terhadap Joshua Zirkzee nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Raksasa La Liga itu dikabarkan sudah bergerak untuk mengamankan jasa penyerang MU tersebut. Famos Sevilla melaporkan bahwa tim asal Andalusia tersebut benar-benar serius ingin mendatangkan Zirkzee. Mereka dikabarkan siap mengajukan penawaran peminjaman selama 6 bulan untuk penyerang timnas Belanda itu. Namun tidak disebutkan apakah Sevilla memasukkan klausul pembelian permanen atau tidak kepada sang pemain. Nathan Ake masuk ke dalam daftar incaran 3 klub Inggris. Bek Man City yakni Nathan Ake dikabarkan menjadi incaran 3 klub di Liga Inggris pada jendela bursa transfer musim dingin nanti. Menurut laporan dari Tim Tong, sejumlah klub Inggris seperti Everton dan Crystal Palace tertarik untuk bisa mendatangkannya. Selain 2 klub tersebut, Fulham dan sejumlah klub lain dari Serie A juga dikabarkan memiliki ketertarikan yang serupa. Hal tersebut membuat peta persaingan untuk bisa mendatangkan Nathan Ake semakin sengit. Manchester United berhasil bawa pulang 1 poin. Drama di Liga Inggris terjadi di malam minggu kali ini, di mana Tottenham bertemu dengan Manchester United. Diketahui Manchester United unggul lebih dahulu lewat gol dari Bryan Mbeumo di menit ke-32. Sayangnya kemudian Tottenham mampu comeback melalui Mathys Tel dan juga gol dari Richarlison. Dan drama terjadi di akhir babak kedua, di mana gol dari Mathys Tel menyelamatkan MU dari kekalahan. Dan dengan tambahan 1 poin ini, maka Manchester United kini tertahan di urutan ke-7 dengan koleksi 18 poin dan Tottenham berada di urutan ketiga dengan koleksi 18 poin.